Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tipe RT hari ini senang sekali karena ada seorang pria tampan belum punya siapa-siapa. Artinya masih bisa orang seliding kalau misalnya ada orang yang tertarik. Dan ini adalah salah seorang pemuda yang sangat kreatif, sangat produktif, membangun karir dari bawah, dan Tipe RT benar-benar terharu melihat ini semua yang beliau lakukan. Dan ini salah satu warga Lipa RT juga yang DP rumah pas-pas di halaman rumah Lipa RT. Satu halaman berarti? Satu halaman. Oh, tidak mungkin. Nah, ini saya sapa dulu. Selamat sore, pagi, atau siang ini Kak Chun. Apa kabar? Sehat, Kak? Alhamdulillah. Oke. Nah, ini warga Pak RT dimanapun Anda berada, ini adalah salah seorang owner dari Pajongge Dancer. Tentunya ini sudah tidak asing di telinga dan mata dari warganya Pak RT, dan kita akan mengulik terkait perjalanan dari seorang Chun Alfred Monty. Saya masih hafal sekali namanya. Oh, namanya lengkap iya. ya? Soalnya dulu jadi Tipe saingan kalau lomba ajan, lomba di kampung dulu, jadi turun dulu masih ada cerita-cerita kayak di zaman orang masih kecil. Oke, Kak, mau lo buat habari Mas Satya kau. Alhamdulillah pio-pio mah. Iya. Ketika ini saya hanya kadang-kadang hanya saksikan di TVRI. Asik. Kadang saya hanya saksikan sebagai orang yang memperhatikan orang yang lagi tampil perform, dan kadang hanya saya melihat dia buat karya-karyanya. Pajongge Dancer. Boleh mau cerita dulu Kak tentang Pajongge ini, kira-kira apa sih ini Pajongge ini? Mau mulai dari mana ini? Mulai dari hal-hal yang tidak suka, orang akan bahas. Oke. DP perjalanan mungkin dari inspirasinya atau apa. Ya, sebenarnya apa ya? Seperti yang diceritakan tadi, orang itu bertemu di event-event di kampung-kampung lewat busana muslim. Aja. Lomba aja. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu melatih orang untuk bisa tampil di depan umum. Itu. Kekuatan itu ya. Kekuatan itu. Pondasi berarti ini kampung ini. Kalau saya muncul percaya diri, kedepannya itu orang akan percaya diri untuk hal-hal semua. Nah, jadi kan saya muncul percaya diri dulu satu toh. Iya. Nah, baru kedua trompe tekad orang ini menjadi apa sebenarnya. Oke. Mulai menentukan arah ini. Mulai menentukan arah. Trompe bakat ini apa sebenarnya. Oke. Nah, orang sudah bakat karena mulai dari sekolah. Orang betul-betul sekolah, akhirnya kan orang betul-betul sekolah tuh. Kalau betul-betul sekolah orang berapa itu? Nah, karena orang betul-betul sekolah, akhirnya orang tahu, oh seperti ini trompe passion ini, trompe bakat seperti ini. Berlanjut terus menjadi seorang penari itu tidak tak pikirkan sebelumnya. Tidak pernah ada cita-cita menjadi penari sebenarnya. Tidak ada sama sekali. Cuman waktu kecil menemukan event itu lewat pertama kali di mana sih? Sampai akhirnya, Chun, ngana harus tampil di sini ya sebagai penari. Waktu masuk kuliah. Masuk kuliah. Tiba-tiba dorang tidak tahu apa yang dorang lihat Pana langsung tampil di ini. Apa dulu HMJ itu kayak. Oke, ada acara HMJ inaugurasi ya. Gitu. Himpunan mahasiswa jurusan itu kalau Tipe jurusan dulu sering bikin acara. Gitu. Dan Kak Chun juga tampil di situ. Tampil di situ. Perdana ya? Perdana. Dan belajar menari. Oh, seperti ini menari ya. Banyak relasi, banyak teman, banyak pengalaman baru, gitu kan? Nah, pengalaman itu yang orang kunci dulu. Berarti banyak pengalaman itu banyak rezeki loh. Ikut semua kegiatan-kegiatan pertukaran pemuda, semua organisasi ikut. Jadi waktu itu dikirim di Kalimantan Barat. Kalbar, pertukaran pemuda selama 3 bulan, 4 bulan di sana. Jadi orang di training dulu di sini bagaimana orang bisa bertukar budaya dengan orang-orang luar. Jadi orang dibekali adat budaya, kemudian tari, itu salah satunya, tarian, makanan tradisional, pokoknya semua tentang Gorontalo. Di situ itu mulai belajar tuh, oh ternyata seperti ini, asik gitu. Dikirimlah di Kalimantan Barat, dan di sana dapat tugas dari kepala desa. Coba ajarkan dulu tarian Gorontalo sama anak-anak di sini. Putar otak tuh, apa yang mau bekeng. Sudah. Dari situ berkembang ide-ide dan lain sebagainya, akhirnya jadi penari. Baru jadi penari ini. Ini belum lain-lain ini. Belum. Jadi penari. Oh, seperti ini penari. Pulang di Gorontalo langsung dapat tawaran, ayo kita berangkat ikut festival, ayo kita berangkat ke Jakarta menghadiri pembukaan apa begitu waktu dulu. Itu justru langsung ke nasional urusannya ya? Langsung nasional. Balik situ langsung tawaran-tawaran nari-nari di semua tempat sampai nasional.
Iya, tipe RT dulu pernah belajar itu Kak, menari, tapi setelah menari ternyata sakit badan. Sakit badan? Itu begitu pertama. Oh begitu ya? Lama-lama sudah biasa. Iya. Itu kalau tidak salah saat itu saya cuma belajar koreo dan tipe RT merasa tidak nyaman lagi. Tapi kalau tika punya justru menjadi sebuah profit ya. Karena begini, Bapak pikir inilah hobi. Yes. Hobi yang dibayar itu profesi yang menyenangkan. Hobi yang dibayar. Kaliber. Hobi yang dibayar menyenangkan. Jadi orang tidak stres, malah orang happy. Di balik orang dengan trompe hobi, ya orang bisa foya-foya sih. Dulu masih kuliah, itu memang aduh asik-asik bajalan si mahibes, manusia hidup bebas. Mahibes ya, masih hidup bebas. Istilah dulu. Orang menari bukannya stres tapi dibayar lagi, tidak kasih keluar duit apa-apa tapi orang dibayar. Jadi pengalaman itu orang dapat, ketemu dengan orang-orang luar daerah, inspirasi itu selalu dapat dari kegiatan-kegiatan itu. Keluar dari situ tawaran lagi masuk di anggota paduan suara. Di situ berangkat terus tiap tahun. Setelah menarinya tidak berhenti di situ ternyata. Gali lagi potensi. Apa yang ada gale. Oke. Akhirnya jadi anggota paduan suara dan di situ memang kesempatan memang luar biasa sekali memang. Di situ pengalaman yang sambil menyelam minum air ya. Oh iya, itu kanyang sekali tuh Kak. Oh kanyang sekali. Menyelam minum air ini. Sekali yang ada dapat kan tiap tahun orang berangkat, malahan tiap bulan orang berangkat terus. Alas. Jadi kan relasi link pengalaman itu kan dapat terus kan? Terasah terus kemampuan. Terus. Akhirnya 2018 langsung mengundurkan diri. Bukan berarti apa-apa ya, cuma mengundurkan diri karena sudah seboleh ini. Ilmu yang orang dapat orang terapkan 4 orang saja. Oke. Dan waktu selama masih gabung di anggota paduan suara itu dapat tawaran terus. Isi tarian. Jadi terpikirkan oke, waktunya kita untuk bisa berkarya ini. Alhamdulillah dari 2018 sampai dengan sekarang buat karya terus, buat gebrakan terus, dan alhamdulillah sampai sekarang ya bukan sombongin ya. Iya. Ini inspirasi. Iya, terus bicara inspirasi juga. Pak Jongge itu selalu jadi kiblat. Saya terus melihat penadanya dari mana, dari Pak Jongge. Ini dari mana, dari Pak Jongge. Mana orang ini? Oh ternyata Tika ada orang. Nggak usah tahu folio pura-pura. Iya, kadang-kadang pura-pura tidak tahu itu menyenangkan. Supaya angka sedikit. Iya, kadang-kadang butuh ya begitu Kak. Nah Kak, ini kan jurusan apa sih waktu kuliah? Akuntansi. Dia mau bilang polo uti akuntansi lah haula. Ini akuntansi kalau dia Sendra Tasik, saya mungkin oke, prepare ya, karena memang DP jurusan. Tapi ini akuntansi. Bagaimana itu sampai akhirnya kayaknya kita lebih cocok ke sini daripada menghitung-hitung uang yang tidak ada mungkin ya. Kalau orang-orang bilang. Kalau orang bilang ini banyak ilmu, banyak rezeki. Oke. Gitu kan? Jadi tiba-tiba anak jadi penari, tiba-tiba jadi penyanyi, tiba-tiba jadi penyiar. Alhamdulillah TVRI dari 2013 sampai dengan sekarang asik. Wah guys, di TVRI sebenarnya ini so tinggi ini jam terbang, oke? Tiba-tiba jadi Tiba-tiba jadi penyiar, tiba-tiba kemarin juga jadi pelatih drama. Aneh kan? Iya. Jadi anak berpikir ya udah berarti anak itu ditawarkan berarti pikiran orang itu terhadap orang itu hebat loh, gitu kan? Jadi tangkap. Jadi kalau misalnya orang tidak bisa tapi sudah ditawarkan, jangan tolak. Kesempatan itu tidak mendatangkan 2 kali. Orang berpikir orang itu mampu. Oke, tangkap. Yes. Satu saat bakalan jadi orang dapat link untuk orang ke depan toh. Tangkap semua, tangkap. Oke. Jadi semua itu istilahnya pokoknya banyak ilmu itu lebih banyak rezeki itu aja. Yes. Kak, kalau boleh tahu ini ya. Sebenarnya Pak Jongge tidak tak bahas ini. Iya, biar dulu itu Pak Jongge sama orang bahas ini. Mau minum dulu boleh? Boleh. Tapi saya sambil bertanya ini karena ini kesempatan mahal ini sebenarnya. Membuat tangkap seorang Chun Alfred itu susah sekali dan ini Pak RT memanfaatkan sekali. Nah, kalau misalnya dari kecil Tika akhirnya masuk kuliah juga akuntansi. Boleh tahu Kak kira-kira dari kecil itu mencita-citakan apa sih? Tadi Tika bilang tiba-tiba jadi tiba-tiba. Artinya ini tidak ada yang prepare, tidak ada yang Tika Tika atur memang, persiapkan memang. Kira-kira apa cita-citanya dari kecil itu Kak? Awalnya ya kalau anak-anak kecil kan pasti ditanya menjadi apa? Polisi, menjadi apa? Dokter. Saya jawab dokter. Tapi pas besar dapat darah pusing. Jadi tidak cocok kan? Sama orang. Sama orang. Darah pusing. Oke, beralih. Cita-cita suka masuk polisi. Berarti balik ke sana kayaknya tidak cocok di sini
Iya. Makanya jiwa seni itu juga mulai muncul. Oke. Di sekolah dia juga tunjuk jadi MC, di sekolah dia tunjuk sebagai pembawa acara dan sebagainya. Jadi sudah mulai melenceng lagi. Cita-cita aja melenceng. Jadi cari yang pas aja sebenarnya. Karena sudah tawaran jadi penari kembangkan lagi jadi koreografer. Kalau koreografer sudah, cari lagi yang sejenis lagi. Penyanyi. Oke. Pokoknya cari begitu. Jadi istilahnya ini semua tangkap Jo. Tidak ada yang dipersiapkan sih. Iya, ngalir aja berarti kayak. Sampai sekarang ini ngalir aja gitu. Madelo taluhu ya. Madelo taluhu. Begitu kalau jadi Aquarius itu mengalir. Oke. Apalagi Aquarius. Aquarius. Ini akuarium. Banyak ikan. Banyak ikan. Banyak sekali ikan. Nah, ini Pak Jo, ini terkait Pak Jo nggak akhirnya ya sudahlah, ini sudah dapat kamari rezeki yang tidak torang duga, rezeki yang tidak pernah torang meminta-minta, tapi alhamdulillah memberikan torang keberkahan dan rezeki dan nikmat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, ketika membangun Pak Jongge akhirnya, itu kenapa tidak meneruskan dulu ini kan kalau hobi kan ini asik. Kenapa tidak terus aja menari, terus aja menyanyikan, happy kita bisa dilihat orang. Oh, Teh-Chun lagi di atas panggung. Oh, Teh-Chun lagi menyiar. Oh, Teh-Chun lagi nyanyi. Kenapa tidak meneruskan itu dulu? Oh, iya. Kalau nyanyi dari 2013 sampai 2018 orang sudah dapat lihat di panggung. Oke. Sampai terkenal Teh-Chun Gotif. Oke, udah, seboleh itu. Sampai panggung nasional yang banyak peserta dari luar negeri itu orang sudah tampil-tampilakan. Asik, pejabat negara ya. Sudah. Sampai Gaspol. Sampai di depan presiden sudah. Apalagi orang tampil sampai dapat champion waktu itu di Bali, memang juara umum dari semua peserta seluruh negara. Sudah. Jadi pengalaman itu kan sudah dapat, boleh. Kata ada Iya. Sudah dapat. Kalau untuk yang menari kayaknya sudah Allah. Kemarin Pak Joko Widodo sempat datang tuh, sampai DP Ibu saya ajak menari sama-sama. Jadi apa ya? Kayak di level-level festival juga sudah, lomba sama sudah. Cuma satu yang saya dusung. Apa itu? Menari di luar negeri sih. Oh. Kalau orang doakan ya warga Pak Yata dimanapun Anda berada, orang doakan jika suatu saat menari di luar negeri dari Gorontalo untuk internasional. Tapi kalau masih ada tawaran itu saya mau menari. Kalau untuk sekarang sudah seboleh itu. Kalau di daerah sudah ya. Sudah lebih memikirkan ke next generation. Next generasi. Jadi bentuk Pak Jongge terus rekrut orang-orang. Sebenarnya ini Pak Jongge ini bukan sanggar sih. Oh bukan? Bukan. Dia itu lebih ke komunitas. Kalau sanggar itu ada kurikulumnya. Itu tariannya itu dilatih dari ada berapa hari itu target gitu kan. Ada apa ya? RPH apa loh itu? RPP, itu. RPS, RP. Pokoknya rencana pembelajaran semester, tahunan begitu kan. Ya, begitu. Itu namanya kalau sanggar. Nah, kalau dancer itu lebih ke komunitas. Jadi kumpul orang-orang aja, dilatih, ya udah orang job-job aja. Gitu komunitas. Jadi tidak yang rekrut banyak, ayo silakan open recruitment gitu, tidak ada. Jadi cuma ya dapat tahu menari sini gabung. Jadi gitu aja ya. Gitu jadi aja. Sebatas komunitas fun aja. Yes. Hobi yang dibayar kan? Kopi dengan hobi ya. Ini juga termasuk tipe bayar sama tipe kopi belum marah ini. Iya, begitu PT kan orang dalam. Nah, Kak, oke, sekarang memikirkan justru orang lain, memberikan kehidupan ke orang lain. Itu mulia sekali, Kak. Nah, ketika sudah merasa ini saya harus next level, harus level up misalnya, harus lebih tinggi lagi. Misalnya kalau saya harus menari pun berarti ketika misalnya dengan pejabat negara mungkin. Artinya itu mulia sekali, memberikan regenerasi kepada orang-orang yang mau belajar juga, tidak menutup diri. Nah, sekarang yang saya mau tanya, Pak Jongge ini arahnya untuk tarian-tariannya dulu khusus ini ya. Kira-kira dia masuk yang tradisional atau yang modern itu, Kak? Oke. Ini menarik ini. Kalau Pak Jongge Dancer itu ini langsung open-open ah? Iya, open aja, Kak. Orang langsung ke tujuannya itu bisnis. Oke, Pak Jongge is bisnis. Catat itu. Ya. Bisnis berarti sepaham, berarti orang ini bisnis. Jadi orang harus ikut perkembangan zaman, harus ikut pasaran. Kalau orang monoton dengan begitu, orang tidak akan orang panggil dan sampai sekarang maksudnya gitu. Tidak sombong ini. Yes. Orang tidak, ini inspirasi, Kak. Beda kalau di ruang lain, kalau di ruang Pak RT ini inspirasi. Di ruang lain itu ketika baraba itu istilahnya. Tapi kalau di TPR itu tidak ada yang jangan bahasa lo. Jangan bangga lainin. Tidak ada lo gitu. Jadi tujuannya bisnis. Jadi orang harus ikut pasaran, harus ikut perkembangan zaman supaya orang itu tetap ada gitu. Jadi bukannya orang ini mulai, sebenarnya orang bilang Pak Jongge Dancer ini sudah
sudah mulai melenceng dari adat budaya ulah segala macam. Sebenarnya tidak. Justru orang ambil salah satu salah satu tarian tradisional jadi akarnya orang untuk orang kembangkan, orang kreasi. Jadi seperti ini karena orang sekarang tuh tidak mau yang lihat tarian mengantuk. Orang mau itu yang lihat bagaimana tuh penonton itu sampai terkesima. Wow. Iya. Saya selalu terkesima dengan penampilan TKP anak-anak. Akal poli. Tidak bakal ini. Ini asli tipe ET karena budget tipe ET tidak cukup kan. Tidak mahal. Makanya tipe ET mbak tunggu acara-acara di kelurahan atau di PT menonton Pak Jongge. Iya. Itu ya. Jadi memang benar-benar apa DP nama? Kreasi kan tidak ada yang salah dengan kreasi juga kayak. Jadi kalau tergantung juga kalau misalnya klien mintanya yang tradisional ya udah orang olo menyesuaikan. Ikut permintaan kalau tradisional. Kalau dia minta yang memang klasik banget Gorontalo banget, orang tampil. Bisa juga. Orang tampil. Orang tidak kan ada beberapa tarian yang memang tidak bisa di kreasikan. Pololi boli-boli Oh, Jamal Delia boli-boli oke. Jamal itu. Ya udah orang tampilkan ya memang udah seperti itu pakemnya dari dulu itu memang sudah ada seperti itu. Kalau yang minta kreasi ya udah kreasi itu sebenarnya orang ide kreatif yang orang buat orang ramu jadi ciri khasnya Pak Jongge. Jadi sama di Pak Jongge itu semua tarian itu saya buat. Tidak ada yang saya ambil dari orang pekarya. Enggak ada. Itu pure asli orang punya. Saya yang buat. Jadi supaya orang ciri khas itu ada Pak Jongge ini, Pak Jongge ini, Pak Jongge. Jadi semua mulai dari kostum, konsep semua itu saya buat ciri khas Pak Jongge. Ya walaupun semua orang banyak yang ngikutin gaya-gaya Pak Jongge. Iya. Tapi prinsipnya gini, followers itu posisinya di mana? Pengikut itu posisinya di mana? Di belakang. Di belakang, betul. Oh iya, dia pasti ya terlihat ya. Namanya followers posisinya di belakang ya udah orang di depan. Gitu. Jadi kalau orang yang mengikuti ya bisa jadi mereka terinspirasi ya kan, bisa jadi mereka suka karena di mana-mana yang gagah itu orang mau iko. Iya. Ya kan? Oke. Jadi orang positif aja, mungkin orang suka dan orang terinspirasi dengan orang ya udah bangga kan? Yes. Tapi jangan iko sama all. Nah, oke. Jadi ternyata ada Allah yang terinspirasi dari itu. Mungkin berkahnya juga di situ kan. Iya, berkahnya sih. Setelah itu, ini kayak macam yang saya lihat dari Pak Jongge. Iya. Udah undang aja Pak Jongge daripada dorong. Asik. Kadang juga ada beberapa sanggar kasihan bilang ini dari Pak Jongge ya. Bukankah? Oh iya. Jadi gitu. Akhirnya jadi minder sendiri orang ya. Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Kalau Tika Cum sendiri, idenya dari mana sih? Begini, kan orang duduk sini tuh sambil minum kopi. Yes, minum dulu Kak. Gak ini. Apalagi dingin-dingin begitu, nikmat sekali. Dapat lihat daun bagara warna hijau, kolaborasi dengan gold. Oke, bikin begitu kostum. Oh, gitu. Sesederhana itu Kak? Sesederhana itu. Atau dapat lihat apa, sekarang kru ada duduk-duduk tuh, baru tiba-tiba orang buka formasi bagian sembarang. Boleh bikin formasi tarian itu. Oh my god. Gitu. Sampai itu buti pemikiran ngilih buti lo. Ide buti. Kadang begitu sih, inspirasi itu juga muncul. Apalagi ya, ketika konvoy begitu lewat, orang kan warna-warni coraknya tuh. Iya. Baru dengan formasi-formasi gaya. Oke, jadi konsep tarian ini. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya DP sensitif ini tinggi sekali Tika Cum ini. Melihatnya begitu aja mungkin pengakal ini bawa daun baru tiba-tiba apa ini daun ini. Begitu juga kalau misalnya sebentar latihan tuh sebuntu, aduh stres. Baru dorong cuma ada barman ini kan lagi mbak tunggu buka transfer gerakan. Dorong cuma ada barman. Oke tangkap ulang tadi diramu lagi akhirnya jadi. Ini juga muncul sembarang aja begitu. Atau ini lagi sekarang bilang ini inspirasi ini. Lagi balia sawah, madoleti PRT bilang madol sawah sendiri. Sawah sendiri. Gaga ini. Bikin akan properti ini sawah. Begitu. Ini gila sih. Dan satu tegukan kopi itu ternyata banyak sekali yang muncul kamari tadi. Nah, ini Kak, sekarang kan tentu ketika Tika mau merekrut orang lain juga membawa nama Pak Jongge. Artinya mereka masuk ini ke Pak Jongge. Tentunya yang dipertaruhkan ketika mereka tampil adalah nama baik Pak Jongge. Nah, Tika cara mau merangkul dorang sehingga bisa, kamu bisa masuk ke Pak Jongge, kamu bisa masuk, itu bagaimana cara rekrutmennya? Ini mungkin siapa tahu dorang lagi nonton anak iya. lagi nonton tuh. Betul, banyak sekali nih penggemar Tika, makanya di Pak RT ini lagi
Pasti tipe RTP view di YouTube itu banyak sekali ya? Banyak sekali. Enteng. So takut saya. Tidak, Allah. Saling support orang ini. Iya, banyak orang BDMA, tiba DM di Instagram, chat, Messenger sama itu tanya bagaimana cara memasuk, karena Pak Jonggo sampai sekarang itu tidak pernah buka open recruitment, itu tidak pernah. Open recruitment untuk Pak Jonggo Indonesia tidak ada begitu. Pernah. Tiba-tiba ada orang baru, Kak, bagaimana cara masuk, Kak? Bagaimana cara masuk? Sebenarnya kan orang bukan sanggar, jadi orang tidak open recruitment kok. Iya. Jadi saya lebih memilih aja orang yang pertama attitude-nya. Attitude Penting sekali. Kalau bakal lakuang, itu kan attitude, baru dengan skill. Oke. Habis skill, baru ketiga itu face. Kan orang ini jasa. Penting ya. Iya. Tipe itu tidak masuk itu tadi. Kan orang ini jasa. Kalau orang dia kesan kekewe, tak usah panggil orang cari yang kemarin gagal. Nah, begitu kan. Jadi tiga itu yang penting. Attitude nomor satu dulu. Attitude dulu ya, betul. Biar gagal skill, kalau kelakuannya bagus, kick. Oke. Gitu. Jadi ketiga itu baru. Kenapa dong lebih tertarik di sini? Karena dong lihat itu Pak Jonggo ini mewah, Pak Jonggo ini bagian, Pak Jonggo ini. Sebenarnya bukan begitu juga sih. Saya itu lebih mentreatment anak-anak itu bagaimana orang itu sejahtera dengan saya, bagaimana orang nyaman. Yes. Dan karena tujuannya saya kan mereka anak-anak kuliah yang sudah notabene ini paling besar sama itu sudah biaya hidup masing-masing kasihan. Iya. Jadi saya lebih survive ya. Jadi lebih dukung dorang, lebih support mereka agar mereka itu lebih orang mau semangat. Gitu. Lebih hidup lagi ya. Kadang-kadang ada orang-orang yang begitu yang merasa aduh kita ini kayaknya tidak bisa bersaing lagi deh. Tika hadir di situ. Iya. Jadi mengutamakan kesejahteraan dorang dulu pertama itu. Makanya dorang bilang Pak Jonggo juga gak Pak Jonggo juga. Ini lebih ke ini sih Kak, lebih ke wirausaha sosial. Bagaimana tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi untuk membangun ekonomi bersama. Begitulah kalau misalnya ada Marjo saya jadi ada yang angkat. Kebanyakan juga dinas-dinas yang biasa kan mau tunggu apa dulu SPJ dulu segala macam. Iya. Sampai 3 ada sampai 2 bulan. Pakai dulu sampai doi tidak. Oh begitu Kak ya. Iya, saya kasihan sama dorang. Jadi saya lebih utamakan dorang dulu. Nah, gitu. Jadi kalau untuk rekrutmen itu tidak, cuman kalau misalnya saya sekilas dapat lihat di jalan siapa dia, dorang ceritakan, oke tangkap. Oh, rekomendasi lagi-lagi ya. Lebih ke rekomendasi sebenarnya. Baru kalau misalnya sampai dengan sekarang persyaratan itu ya itu dia. 3 itu. Attitude. Ada kok pilih Pak RT. Oh, jago. Memang tipe itu sayang sekali ponakan. Ponakan. Malah itu polio. Tipe itu sudah lupa tidak tahu sampai anak itu. Coba minum dulu. Iya mau minum dulu tipe itu. Saya lo boleh. Oh, dua lo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gagah. Dapat inspirasi apa belum? Belum sih. Tidak macam TKP cara menginspirasi ini laju sekali. Ya. Nah, tipe RT pengen tahu ini kan sebesar sekali. Tika sampai memikirkan kesejahteraan dorang. Bicara masalah kesejahteraan pasti ada omset Kak. Boleh spill enggak kira-kira omset ini? Ya Allah, omset. Takut saya. Minimal berapa digit gitu kan. Kalau sebulan itu sudah 2 digit. Kencang sekali. Untuk Gorontalo itu kencang sekali Kak. Tapi 2 digit itu pokoknya mau dapat 2 digit. Tapi DP kepala berapa itu tergantung. Kalau misalnya banyak job, bisa. Alah, saya takut Mas Phil ini. Tidak apa-apa karena ini inspirasi. Sampai 30. Oke, berarti DP ini 30-an. Iya. Tidak cantik kalau orang masih ambigu 30-an. Pokoknya 30-an di 2 digit. Sudah tidak, sebenarnya kalau mendapat kamar itu lagi putar modal. Soalnya orang itu kalau mau adakan kostum itu satu kostum saja itu di PRT tahun sampai mau habis berapa? 15 juta. Itu kan cuma kan. Oke, 15 juta. Jadi memang tidak ada yang ini juga ya, tidak murah juga untuk memproduksi itu kayak. Tidak murah, baru saya lebih mementingkan kualitas. Nah, karena saya guru bilang kalau kalau ngana itu ada kualitas doing badusu. Ya? Cakep. Nah, jadi kalau ada kualitas mau dimanapun ngana, doing badusu kamar. Yes. Dan itu yang saya rasa sekarang. Masya Allah. Saya tidak lebih yang mau kayak kan sangkar ini banyak kan, lebih menjatuhkan promosi kita orang meriahkan pasti akan terhibur. Saya tidak lebih ke situ lagi, lebih membuktikan ini
ini saya punya. So bisa membuktikan. Jadi tidak perlu yang kuar, tidak. Yes. Karena saya dari smooth ya, mainnya smooth. Almarhum Pak Om Arter, Om Arter pernah bilang, kalau ngana cun so ada kualitas, mau dimanapun ngana doi baduso. Yes. Itu yang saya terapkan sampai sekarang. Jadi saya tidak mau yang asal-asal, saya tidak mau yang apa ya, yang penting tampil, yang penting doi. No, kualitas dulu. Oke. Akan dicari kemanapun Anda. Ini kadang-kadang orang tidak pikir harga ketika ada kualitas. Kalau alah usah sok bilang saya Patrick ini orang sama tidak apa-apa. Ini menginspirasi Kak. Kadang-kadang ilmu itu ketika orang sampaikan ke orang lain justru kayak akan bertambah. Oh iya. Iya. Saya ada baca di bukunya siapa Fandi, orang dari Makassar dia Fandi. Pak Kacamata dia, so lupa saya ada baca itu. Oh yang itu Iya. Nah itu Kak, sekarang ini kan tentunya persaingan juga ada tentu ya. Apalagi ini dunia kreatif, ini dunia entertain. Tika apa cara menghadapi itu, persaingan itu? Sampai dengan sekarang saya tidak mau ketinggalan ide. Pokoknya yang namanya referensi itu harus. Yang harus itu ada YouTube, pokoknya sama itu aplikasi sosial media itu saya punya itu mau muncul kamar di beranda walau segala macam itu buat tarian, buat kostum. Jadi itu yang mau muncul kamar. Yes. Baru mau ikut harus orang tidak boleh gaptek. Kalau mau gaptek, tidak ada. Jangan boleh pati tol begitu. Tidak maksudnya. Warga Lipat sudah tahu ini tempat ini guptek. Guptek. Kalau gaptek tuh, wala itu teh. Pewala Oh pewala. Salah tenun. Kalau pewala tabutian. Bagaimana? Jadi memang muncul itu ya, setiap hari itu muncul. Ya, sosmed ini kan jadi hal konsumsi memang orang harus tidak mau ketinggalan ini kan. Jadi orang harus ikut perkembangan zaman oleh itu. Jadi kalau orang memang update terus bakalan ada itu ide. Tapi semuanya itu kembali ke apa? Konsisten. Oke, betul. Kalau tidak konsisten, nggak ada. Apalagi ini bisnis ya. Karena orang berbuat bisnis. Span. Ini bukan masalah. Kadang-kadang bisnis itu bukan masalah uangnya, bukan masalah keuntungan, tapi bagaimana orang tetap konsisten. Nah, kalau misalnya orang menghilangkan kejenuhan antara sesama anggota ini Kak, kan pasti kalau bomba dance terus, bomba nyanyi terus, bomba menari terus, pasti juga jenuh kan Kak. Bagaimana cara mengelola ini Kak? Ini pasar psikologi ini Kak. Iya betul. Wololo itu Kak. Kan orang ini kan banyak tuh. Yes. Baru dengan karakter masing-masing. Bagaimana jadi seorang pemimpin itu bisa masuk pada orang punya relung hati itu. Relung hati. Kadang orang bakalai. Iya. Anak-anak tuh. Pasti. Kadang bakalai, kadang baku sindir, kadang baku apa. Jadi saya masuk. Masuk menengahi, baru ya sekali-sekali ajak nonton, sekali-sekali ajak nongkrong. Ada orang begitu kayak di waktu, mesti ada. Harus ada budget dia itu. Oke, Tika siapkan itu ya. Budget. Harus ada family gathering. Oke. Pokoknya yang istilahnya tahunan buka puasa bersama mau jalan-jalan itu harus ada. Alright. Baru di situ itu waktunya untuk orang bersatu, saling mengenal lebih satu sama lain itu harus saling mengenal, mendewasakan diri juga ya. Biasanya kalau sifat asli itu mendapatnya begini. Kalau orang berangkat di suatu tempat, egois dan semua itu akan muncul di situ. Sifat asli sama orang itu akan muncul di situ. Jadi saya belajar di situ. Oh bagian dari sifat asli bagian. Masuk lagi pelan-pelan, nasihati. Kan masih anak-anak masih labil. Betul. Jadi orang masuk. Tidak ada orang langsung main pecat Kak. Tidak suka kan? Tidak ada. Kalau pecat itu yang bikin pelanggaran keras, memalukan ini mungkinnya. Sedangkan di situ itu barusan ada pelik kalau misalnya orang ada bau asap, saya merokok. Jujur karuan, saya tidak suka rokok. Kalau mau suka peraturan di sini, tetap di sini ikuti peraturan. Kalau suka menpajongi, kalau tidak masuk silakan keluar. Harus keras, tegas juga ya. Iya harus. Baru saya harus berbaur dengan luar. Jangan saya jadi kayak orang tua yang memang kaku, yang memang tidak berbaur. Terus saya tidak mau dekati. Jadi seolah berusaha jadi anak-anak Allah. Jadi orang berdiri, masuk. Penting orang dewasa itu masuk ke dunia anak-anak. Iya harus wajib. Apalagi ini tuh ada kumpul orang ini. Iya manajemen manusia ini Kak. Jadi bukan manajemen keuangan tapi manajemen dorong karakter Allah sih sebenarnya. Iya betul. Lagi banyak sekali yang saya suka mau tanya ini Kak, cuman memang DP waktu ini yang tika kopi apalagi sama abis ini Kak, sama tamu susteng mati itu bayar. Nah, sekarang tipe minta ini Kak, minta closing statement kira-kira untuk yang orang-orang di sana, siapa tahu ada hal-hal yang ingin Tika sampaikan ke dorang.
Nah, mungkin boleh lewat BD ini untuk Dika sampaikan closing statementnya, harapan-harapannya mungkin, atau saran-sarannya ke depan untuk orang-orang yang belum up DP diri dan seterusnya, mungkin boleh disampaikan, Kak. Ya sebenarnya sama untuk samain ya, Iya, PRT Olo. Iya, PRT Olo kan masih junior ini PRT sebenarnya. Iya, sebenarnya pentingnya menjaga diri dari lingkungan, teman, karena lingkungan dan teman itu akan mempengaruhi kedepannya kita seperti apa. Kalau kita berteman dengan yang penjual parfum, pasti kita akan terkena semprotan parfum, jadi akan wangi. Wangi, betul. Jadi itu lingkungan dan pergaulan itu penting untuk kita ke depan, karena itu akan menentukan masa depan kita. Ada kata pepatah saya, ketika kamu cantik, orang akan hanya melihat kalian. Ketika kamu berbicara, orang hanya mendengarkan kalian. Tapi ketika kamu berperilakuan baik, orang akan menghargai kamu. Nah, gitu kan? Tolong sekali ini. Tolong sekali ya. Iya, jadi semua itu kembali ke diri kita, bagaimana kita memanajemen diri sendiri, bagaimana kita memulai kita sesuatu dengan hal yang baru, itu ada di dalam diri kita. Ya, kembali lagi. Lingkungan dan pergaulan. Itu aja. Dua itu aja. Karena saya berteman dengan lingkungan-lingkungan orang sukses. Jadi saya harus ikut sukses. Nah, gitu kan. Kalau berteman dengan orang wahai awal segala macam, yang menjadi bagi dua. Sebetulnya tipe RT saya rasa tuh. Iya, saya merasakan itu. Cuma kayaknya harus bicarakan di belakang itu. Iya. Saya terima kasih banyak Kak Jun. Insyaallah ini founder dari Pak Jongge yang luar biasa, susah sekali mau tangkap, dan akhirnya hari ini Pak RT dapat tangkap, dia ada lewat di muka kantor. Si Pak RT paksa dia untuk duduk di sini untuk bagi inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dengan tayangan-tayangan selanjutnya, dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share untuk program-program yang ada di Lapor Pak RT. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.